Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Ibrahim, perwakilan dari kelompok Yasawirya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kesehatan mata di era pandemi. Kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir jauh-jauh dari Celuak ya Mas? Ya, Celuak. Betul, dari Celuak yang sudah jauh-jauh dari sana bisa datang ke kampus kita ini. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi. Sebelum kita masuk ke dalam tema, ada baiknya kita perkenalan dulu sama narasumber kita. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Nasi Abdillah. Saya di sini diminta untuk menjadi narasumber mengenai kesehatan mata, terutama penggunaan gadget sama laptop ya. Baik, sebelumnya di sini saya koasisten atau sedang mengambil pendidikan dokter di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sekarang karena musim pandemi jadi harus pulang dulu karena rumah sakit memutuskan untuk menutup dulu untuk pendidikannya. Jadi sekarang di rumah. Berarti masih proses ini Mas? Atau iya, untuk S1-nya sudah, sekarang lagi ambil profesinya. Ambil profesinya. Iya. Langsung saja ya Mas, kita ke pertanyaan pertama ya Mas. Nah di sini kan yang kita tahu nih Mas, sekarang kan kita udah masih memasuki musim pandemi COVID, yeah. Terus juga semua itu dilakukan di rumah ya Mas ya. Betul. Terus untuk belajar pun BDR, belajar dari rumah, dan itu untuk semua siswa dari sekolah atau mahasiswa dari kampus juga kan dituntut untuk selalu standby hampir 24 jam untuk melihat laptop atau gadget ini Mas. Nah terus pertanyaannya seperti ini Mas, sebenarnya dampak atau bahaya atau dampak dari seringnya menatap layar HP atau laptop itu bagi mata itu bagaimana Mas? Baik, pertama di sini saya menjelaskan lingkupnya nggak cuma mata ya, tapi banyak dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gadget. Memang penggunaan gadget ini tidak bisa dipungkiri karena ini adalah perkembangan zaman, sehingga kita juga harus dituntut untuk bisa mengikuti, kalau bisa juga lebih paham mengenai gadget itu, terutama teman-teman yang di generasi kita, generasi Y maupun generasi Z ya. Nah, dampaknya itu utamanya untuk kesehatan. Yang pertama tadi gangguan mata, terus selanjutnya ada gangguan untuk infeksi. Karena kita kan ketika jalan, ketika kita memegang sesuatu, kita langsung memegang gadget. Kita nggak tahu di gadget di tangan kita ada virus ataukah ada bakteri sehingga kita memegangnya. Jadi handphone atau smartphone ini adalah salah satu tempat yang memungkinkan banyak untuk banyak ada bakterinya seperti itu. Terus yang ketiga itu bisa mengganggu siklus tidur, karena dalam penelitian menyebutkan bahwa sinar biru atau blue light-nya dari HP ini itu bisa mengganggu untuk siklus tidur dari seseorang gitu. Terus yang selanjutnya itu bisa kram jempol, bisa sakit leher karena mungkin posisinya yang tidak tepat ya. Terus selanjutnya bisa karena adanya gelombang radiasi. Nah, gelombang radiasi ini banyak, bisa mengganggu kesuburan ketika kita menempatkannya mungkin di kantong ataupun ketika kita menggunakan laptop tapi di pangku. Nah, ini dapat mengganggu kesuburan seperti itu. Ini juga gelombang radioaktif ini sebenarnya masih kecil untuk di HP itu sendiri, tapi dimungkinkan ketika kita selalu atau sering melakukan hal tersebut itu bisa mengganggu atau menyebabkan paling jeleknya itu kanker seperti itu. Kanker apa itu Mas? Kanker mata Mas? Ya ketika kita mungkin taruh di bawah atau di saku atau lain mungkin bisa menyebabkan kanker yang di daerah tersebut. Tapi ketika kita tidur, kita taruh di bantal atau yang lainnya dalam keadaan hidup, maksudnya sinyalnya masih hidup dan HP-nya juga masih hidup, itu bisa memungkinkan kita dari penelitian bisa menyebabkan kanker otak seperti itu. Itu terburuknya ya, itu terburuknya. Terus yang selanjutnya, yang paling sering yang kejadian sekarang itu adalah gangguan mental dan perkembangan.
Jadi penggunaan gadget ini sekarang sudah masuk ke dalam di dalam ini ya panduan gangguan kejiwaan itu ada game online maupun kegiatan yang menggunakan gadget itu sudah masuk ke dalam tatanan gangguan kejiwaan seperti itu. Terutama game online ya bagi anak-anak itu sudah masuk gangguan kejiwaan. Karena apa? Karena untuk perkembangannya sendiri ketika kita menggunakan gadget yang tidak bisa terkontrol, maka motivasi kita akan berkurang, terus kita akan belajar satu arah, kita kurang bersosialisasi, sedangkan itu kan sangat penting untuk perkembangan anak maupun remaja. Memang kita dimudahkan untuk berinteraksi, kita dimudahkan untuk mencari informasi, tapi kita tidak dibiasakan untuk mencari yang lebih membuat motivasi dan berinteraksi, terutama berinteraksi langsung ya, terutama seperti itu. Terus selain itu, dari beberapa penelitian penggunaan dari gadget itu sendiri dapat menyebabkan tingkat depresi yang tinggi, terutama zaman-zaman sekarang yang hoax tinggi, hoax yang marak ya, yang informasi simpang siur, yang bullying di mana-mana seperti itu. Jadi orang ngomong A di medsos bisa dianggap orang lain beda seperti itu kan. Jadi tingkat depresi dari pengguna medsos itu sekarang tinggi karena cyberbullying itu sendiri seperti itu gitu. Tapi kalau untuk kesehatan mata ini lebih ke penggunaannya ya, memang banyak kejadian atau kasus-kasus mengenai penyakit mata karena penggunaan dari gadget itu sendiri, yaitu karena faktor kelelahan. Kalau biasa kita sebut namanya, kalau di di kedokteran itu ada namanya computer vision syndrome atau biasa disebut dengan digital eye strain. Jadi kelelahan dari mata itu sendiri seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan gadget, maka fokus kita hanya satu, fokus kita terhadap gadget itu sendiri. Sedangkan di dalam gadget itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit dari mata itu sendiri itu karena pertama bisa karena blue light itu sendiri. Sinar itu tadi, sinar blue light yang bisa yang bisa menyebabkan radiasi dari mata itu sendiri. Terus yang kedua bisa karena mungkin faktor tulisannya yang kecil. Jadi fokus mata itu kita diminta untuk fokus lebih dalam seperti itu. Sedangkan mungkin mata kita sudah terlalu lelah atau seperti apa gitu. Terus yang kedua karena pancaran sinar yang mungkin terlalu terang ataupun kita berada di tempat yang terlalu gelap seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan kelelahan dari mata itu sendiri. Nah, untuk gejalanya itu yang pertama bisa yaitu dari rasa lelah di mata. Mata rasa lelah, kalau capek gitu kan. Biasa kan kalau kita main HP lama, aduh capek matanya gitu kan. Kalau nggak gitu kita sedang pembelajaran jarak jauh, kita sedang tatap muka yang lama, kita juga kadang capek seperti itu. Terus selain itu juga bisa karena penglihatan yang buram, terus selanjutnya mata merah, kering seperti itu. Kering kenapa? Karena ketika kita menggunakan gadget, fokus kita kan akan ke sana, ke gadget itu, kita membuka mata terus gitu, tanpa berkedip seperti itu kan. Seringnya kan seperti itu. Kita terlalu fokus pada hal yang kita lakukan seperti itu. Nah, itu kalau udah main game ya Mas. Nah, ya. saya sendiri nggak kuat Mas kalau main game lebih dari 3 jam itu nggak kuat. Dulu sih sering main Dota, main gitu. Sekarang kan zamannya PUBG dan lain-lain. Itu saya sudah kalau udah 3 jam saya itu udah nggak kuat matanya. Jadi sekarang udah saya kurangi untuk main gamenya gitu. Itu kalau yang dari matanya. Terus selanjutnya yang penelitian yang terbaru mengatakan bahwa blue light itu sendiri dengan jangka yang panjang itu bisa merusak namanya retina. Jadi struktur di mata itu kan bola mata. Nah, pertama kan ada bagian luar, terus gampangnya ya bagian luar, terus ada lensanya. Lah, ini lensa yang biasanya untuk untuk membiaskan cahaya. Terus ada pupil juga itu untuk mengatur cahaya yang masuk seperti itu. Terus selanjutnya ada retina. Retina ini yang menangkap. Jadi cahaya masuk ditangkap. Nah, ditangkap ini untuk diartikan untuk menjadi sensor ke kita. Jadi itu adalah salah satu sarafnya. Nah, blue light ini sendiri lama-kelamaan ketika kita sudah tua, ketika kita sering menggunakan
gadget atau paparan blue light itu akan menyebabkan penuaan atau penuaan dari sel-sel dari ini retina itu sendiri dan makula. Ada namanya makula sama retina. Nah, itu yang menyebabkan nanti bisa penurunan penglihatan atau pembutaan yang irreversible atau tidak bisa sembuh kembali seperti itu. Banyak sebenarnya kalau penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari mata itu sendiri, terutama yang baru atau yang saya dapatkan minggu-minggu kemarin atau bulan-bulan kemarin itu ini saudara saya itu karena PJJ dia itu merasa matanya kering nggak bisa ditutup, kayak ya tidur melek gitu nggak bisa ditutup. Setelah saya tanyakan ternyata salah satunya karena terlalu lama menggunakannya, terus minumnya sedikit. Minum air putih itu? Ya, minum air putihnya sedikit. Jadi cairan matanya itu sudah habis untuk membersihkan, padahal kan cairan mata untuk memberikan pelumas di mata ya, sehingga bakteri atau infeksi atau paparan dari luar itu bisa keluar gitu. Biar bisa bersih. Untuk obat dari tetes mata itu banyak ya, tergantung indikasinya masing-masing. Baik itu untuk infeksi maupun untuk cairan mata. Ada yang namanya cairan mata, jadi kandungannya itu tidak ada obatnya, dia itu murni dibuat seperti cairan mata. Nah, ini rata-rata yang digunakan untuk teman-teman yang menggunakan softland. Nah, terus teman-teman yang biasanya memang kerja di depan komputer yang memang dia keadaannya dingin dengan AC, yang dia merasa hausnya itu kan karena di AC kan jadi nggak terlalu haus, sedangkan cairan matanya itu kurang, akhirnya dia menggunakan cairan mata. Tapi yang paling baik ya tetap menggunakan air minum seperti itu. Macam-macam, ada juga yang di pasaran itu kan yang itu untuk membersihkan kotoran seperti itu, yang ya biasalah yang di toko-toko itu itu ada. Nah, itu sebenarnya cukup untuk membersihkan kotoran, bukan untuk kandungannya itu untuk membersihkan kotoran seperti itu. Tadi kan kita udah mengetahui dampak buruk dari penggunaan gadget yang terlalu lama gitu, Mas. Sekarang nih, Mas, tipsnya bagaimana nih, Mas, menjaga kesehatan mata agar tetap sehat, Mas, selama pandemi ini, Mas? Oke. Selama pandemi berarti tidak hanya untuk penggunaan gadget ya. Kalau untuk pertama saya ingin membahas mengenai penggunaan gadget sendiri. Tips bagaimana kita menggunakan gadget dengan baik dan benar, dan terutama untuk kesehatan mata kita. Yang pertama, gunakan gadget atau laptop atau media untuk berkomunikasi yang lainnya itu dengan tepat. Maksudnya tepat waktu, terus kapan kita menggunakan juga tepat, bukan hanya untuk main-main saja gitu. Boleh kita untuk main, untuk mencari informasi atau yang lainnya, karena ya kita tidak bisa pungkiri karena informasi ya emang dari sana semua gitu kan. Jadi gunakan dengan tepat. Jadi tepat ya sesuai lah dengan penggunaan yang kita butuhkan seperti itu. Yang kedua itu sesuaikan cahaya lingkungan. Maksudnya ketika kita menggunakan di dalam ruangan dan ruangan tersebut ada jendelanya, ya dibuka jendelanya agar antara cahaya di HP ataupun cahaya di lingkungan itu sama, sehingga mata kita nggak terlalu lelah untuk fokus ke HP tersebut. Kalau memang kita ada di ruang yang gelap, hidupkan lampunya. Nah, kayak gitu. Jadi disesuaikan antara yang di lingkungan sama di HP kita itu sendiri seperti itu. Terus selanjutnya ubah pengaturan cahaya. Brightness-nya itu disesuaikan. Semua kita ada di luar ruangan ya kita terangkan. Kalau kita ada di dalam ruangan kita redupkan seperti itu. Jadi itu untuk menjaga cahaya itu tidak terlalu tinggi intensitasnya ke mata kita, sehingga fokus kita nggak terlalu tinggi dan mata kita nggak terlalu capek. Itu yang utamanya. Terus selanjutnya, kalau memang di ruang kerja atau di tempat yang kita menggunakan laptop atau komputer, itu disesuaikan agar jarak antara komputer sama mata kita itu kalau bisa sekitar
50 sampai 70 cm. Penggunaan HP juga seperti itu. Kalau bisa ya jangan terlalu dekat seperti itu. Tapi juga disesuaikan dengan bacaan yang kita baca. Kalau emang tulisannya yang kecil ya kita besarkan seperti itu. Terus selanjutnya bisa batasi waktu kita penggunaan. Bisa kita batasan waktunya itu perbanyak untuk berkedip seperti itu. Terus batasi waktu ketika sudah 20 menit kita kalau bisa memandang jarak 20 kaki. 20 kaki itu sekitar 6 meter. 6 meter kita lihat jarak itu selama 20 detik. Jadi fokus kita itu nggak cuma di laptop atau HP tersebut, kita pindah 20 detik untuk lihat yang 6 meter tersebut. Itu kalau di dokteran namanya exercise, olahraga mata. Fungsinya yaitu untuk mata kita itu tidak cepat lelah seperti itu. Terus selanjutnya seperti kasus yang saya saya paparkan tadi mengenai minum air yang cukup. Nah, ini yang kebiasaan dari orang Indonesia atau pada umumnya itu minum airnya itu masih kurang. Nah, betul. Ya, Betul. ya banyaklah ya kasus-kasus yang saya dapatkan itu minum airnya itu masih kurang. Padahal kebutuhan dari tubuh kita itu sendiri itu sekitar 30 sampai 40 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau seperti saya sama mama, saya beratnya 60 kilo. 60 kilo kali 40 berarti sekitar 2,4 liter. Padahal lihat, coba dari teman-teman semuanya satu botol besar itu aja kadang nggak habis gitu. Padahal itu cuma 1,5 liter. Kebutuhan badan kita satu botol besar ditambah setengah botol tersebut gitu. Jadi banyak orang yang masih minum itu masih kurang, padahal tubuh kita itu sangat memerlukan hal tersebut seperti itu. Terus selanjutnya makan makanan yang bergizi. Itu penting untuk menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Dan yang terakhir seperti tadi, kalau memang dirasa intensitas kerja kita di depan laptop atau komputer yang tinggi, gunakan tetes mata. Kita juga bisa menggunakan alat pelindung untuk radiasi atau kacamata radiasi juga bisa. Terus gunakan, sama kita punya indikasi bahwa mata kita harus menggunakan kacamata karena kita ada miop atau rabun jauh gitu. Ya kita gunakan kacamata itu sendiri seperti itu. Itu kalau untuk tips ya yang saya dapatkan untuk mata penggunaan gadget. Nah, untuk pandemi itu sendiri, pada masa pandemi ini jangan banyak-banyak untuk megang mata. Kalau bisa jangan megang mata. Kalau memang mau megang mata, cuci tangan terlebih dahulu. Karena kita nggak tahu di tangan kita ini apakah ada virus corona atau tidak, apakah ada bakteri atau tidak. Dan ini sebenarnya adalah hal yang baik untuk kita merubah pola hidup kita, untuk merubah budaya kita dalam menjaga kebersihan. Jadi tetap kita harus mencuci tangan, sebelum kita melakukan sesuatu kita harus bercuci tangan, ketika kita keluar atau kita datang dari suatu tempat kita harus cuci tangan gitu. Jadi terjamin ketika tangan kita memegang mata atau daerah muka itu insya Allah tidak ada coronanya atau virus-virus yang lain atau bakteri yang lain seperti itu, karena corona itu sendiri bisa masuk lewat mukosa atau selaput di bawah mata atau di mata itu sendiri, karena itu adalah salah satu area untuk masuknya. Jadi tidak hanya lewat pernapasan tapi juga bisa lewat mata seperti itu. Nah, ini yang terakhir Mas, seperti asupan vitamin. Itu penting juga Mas. Semua mikronutrien atau vitamin atau mineral itu penting bagi tubuh seperti itu. Kalau untuk mata sendiri atau penglihatan, vitamin A adalah salah satu atau vitamin yang berperan dalam kesehatan penglihatan atau kesehatan mata seperti itu sendiri. Jadi kalau dari vitamin A itu sendiri sebenarnya nggak cuma untuk ini ya, nggak cuma untuk mata, tapi vitamin A sendiri itu bisa menjadi antioksidan, bisa memperbaiki imun atau imunitas dalam tubuh itu sendiri. Terus selain itu juga dapat memberikan perbaharuan sel terhadap tubuh kita seperti itu. Jadi banyak sebenarnya kalau
dari vitamin khususnya mata tadi yaitu vitamin A seperti itu. Ini yang terakhir nih Mas. Nah, Ini pertanyaan sekaligus konsultasi saya nih Mas. iya boleh. Banyak kan seperti saya juga udah mencari informasi mengenai hal ini Mas. Tadi kan disinggung mengenai mata yang buram atau rabun itu Mas. Nah permasalahannya mata yang minus atau yang biasa kita kenalkan mata minus itu ya Mas. Bisa sembuh atau enggak Mas? Mata minus bisa sembuh atau enggak? Kalau ditanganinya itu macam-macam ya Mas. Pertama bisa menggunakan kacamata. Nah, teknologi yang terbaru namanya menggunakan lasik. Jadi di laser. Jadi mata kita di laser untuk memperbaiki dari sudut dari lensa kita sehingga tepat di retina itu sendiri. Sebenarnya kan lensa yang tidak tepat untuk jatuh di retina seperti itu. Nah, itu diperbaiki. Itu lewat namanya laser atau LASIK. Nah, tapi biayanya yang cukup mahal, jadi masih jarang untuk dilakukan. Kalau di kota besar sebenarnya sudah mulai dilakukan ya, tapi yang lebih aman ya penggunaan dari kacamata itu sendiri. Kalau untuk penggunaan minus itu sendiri bisa beberapa faktor, macam-macam penyebabnya. Bisa karena emang genetika dari diri sendiri, mungkin orang tua atau keluarga yang memang punya riwayat minus, ataupun dari kebiasaan kita, mulai dari cara baca atau penggunaan gadget dan lain-lain. Itu banyak sih Mas faktornya. Tapi kalau untuk penyembuhan, yaitu penyembuhan yang sekarang bisa digunakan atau biar nggak pakai kacamata lagi ya kayak LASIK itu sendiri. Untuk penggunaan gadget itu sendiri, marilah kita dalam penggunaan gadget ini bijak dalam penggunaan gadget, baik penggunaannya itu baik, tepat, terus kita juga tahu waktu, terus selanjutnya kita tidak berlebihan, dan utamanya ketika kita sharing informasi ke media sosial, gunakan dengan baik, jangan gunakan untuk hal-hal yang buruk seperti itu. Terus selanjutnya untuk selanjutnya tetap mengonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang, baik protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan yang lain secara lengkap seperti itu. Yang terakhir, yang sangat terakhir nih, di masa pandemi ini marilah kita tetap bersabar menghadapi pandemi ini. Semoga jalan untuk selesainya pandemi ini cepat selesai, walaupun ya nggak mungkin penyakit corona bisa habis, enggak, tapi bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita, ya mungkin nanti ada vaksin dan lain-lain itu yang bisa digunakan. Tapi yang sekarang saya harap untuk saudara-saudara atau semuanya yang menonton video ini tetap pada 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan. Itu harapan saya biar ya kita bersama-sama untuk melindungi bukan cuma tubuh kita, tapi tubuh semua yang ada di sekitar kita, seperti itu. Mungkin kita nggak tahu kita kena virus, kita nggak ada gejala, tapi kita menyebarkan kepada orang lain yang mungkin mempunyai komorbid atau penyakit-penyakit yang dapat memperburuk keadaannya. Kan kasihan gitu kan. Sedangkan kita baik-baik saja, orang lain menderita atau bahkan bisa meninggal dunia seperti itu. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga. Ya walaupun olahraganya nggak boleh bareng-bareng ya, tapi olahraganya paling nggak jalan-jalan lah pagi, biar tubuh kita tetap sehat dan imunitas kita tetap baik, sehingga kita mampu dan kuat dan siap untuk melawan corona ini sendiri. Sekian dari saya, mungkin itu yang cukup Mas. Cukup. Oke, Mas Nasih, terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Udah menyempatkan jauh-jauh datang ke sini ya Mas ya. Iya. Semoga apa yang Mas sampaikan bisa didengar dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Amin, amin, amin. Oke teman-teman semua, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.